kalau salah satu menyampaikan perbedaan sikap atau restoratif justice ya secara spesifik, saya akan mengundurkan diri sebagai lawyernya. Oke. Tapi jangan salah, Ya. kan 3 masih, Ya. 2 masih Betul. tanggung jawab Jadi mengundurkan kita. diri itu ini sama seperti kalau ada surat misalnya SP3 lah. Ya. SP3 itu kan surat perintah penghentian penyidikan lah. Kalau Ya. suratnya dicabut, semuanya dicabut. Ya. Kalau lawyer itu kan biasanya kalau dicabut bikin kuasa baru kan, Pak? Nah, jadi itu. kita minta nanti kuasa baru kita Ya. bikin, ya kan? Oke lah. Tapi gini, Mas Roy dulu atau saya dulu yang mau menyampaikan? Bang Refli dulu Oke, lah, saya dulu ya. sebagai lawyer kami lah. Oke, jadi saudara sekalian, pada tanggal 26 November 2025 kami menandatangani surat kuasa, Ya. surat kuasa khusus yang diberikan oleh RRT, Ya. Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma. Dan kemudian ya paling tidak mulai tanggal 27 kita secara fisik sudah bekerja ya. Suratnya tertanggal 26 November tapi tanda tangannya 27 waktu itu. Nah, di Bala RR kemudian tim itu dinamai Bala RRT area alias Barisan Pembela Roy Rismon Tifa. Dan tugas kita memang adalah melakukan pembelaan ya terhadap kasus yang menimpa Roy Rismon Tifa yang pada waktu tanggal 26 November itu sudah ditetapkan sebagai tersangka karena ditetapkan sebagai tersangkanya pada tanggal 7 November. Persis, ya. Nah, kami melakukan kerja-kerja pembelaan. Dalam kerja pembelaan kami tentu tidak terpikirkan untuk meminta restoratif justice, apalagi sama sekali tidak. dengan jalan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Apalagi juga selain minta maaf, nyabut semua keterangan semula. Nah, Ya, itu juga nah, enggak. dan juga kita juga tidak berpikir bahwa kita salah karena ini adalah sebuah hasil penelitian ilmiah. Sudah panjang ini Ya, ceritanya. yang 99,9% palsu. Ya. Karena itulah saya pernah dalam satu kesempatan di Bandung di depan sekolah lupa saya universitas di Bandung, ratusan orang mengatakan kalau RRT meminta maaf saya mundur dari sebagai lawyer mereka. Nah, pengertian saya adalah tentu RRT itu tiga-tiganya meminta. Betul. Tapi kalau yang meminta itu salah satunya, saya akan mundur dari salah satunya. Satu itu, ya. Nah, 2 tetap kalau tetap dipakai. Oh iyalah. Ya kan? Kalau kita misalnya dicabut karena dalam pikiran kita yang berkuasa itu adalah prinsipal. Ya. Karena yang berkuasa prinsipal, maka tadi Mas Roy ya, kami beberapa lawyer coba merumuskan sebuah sikap. Nah, sikap itu akan saya bacakan. Silakan dibacakan. Kurang lebih ya. Nah, supaya itu jelas ya. Supaya tidak kemudian dibengkokkan meskipun besok pagi ya selepas konferensi yang live malam hari ini jam 10 pagi di Polda Metro Jaya kita akan mengadakan press conference di depan Ditkres Rimum ya supaya jelas saja kita umumkan aja. Supaya jelas. Nah, jadi kurang lebih begini Mas Roy ya. Kita mengatakan gini. Artinya supaya jelas sikapnya ya. Apakah kemudian Bang Refli, kemudian teman-teman yang ada pada Balai RRT itu semuanya mundur ya gara-gara sikap ini gimana itu? Nah, kami begini, kami sebenarnya saya pribadi menunggu kejelasan sikap dari Rismon Sianipar yang konon kabarnya mengajukan RJ karena kita kan tidak ingin bacanya baru siang tadi melalui media kan gitu ya. Dia sampai malam ini Bang Refli belum dapat penjelasan langsung tapi rasanya nggak mungkin lah itu salah kan karena kita lihat itu media mainstream semua yang muat. Iya, rasanya lucu banget kalau salah kan. Iya. Tapi memang ditelepon nggak jawab dan kemudian ini juga nggak jawab. Coba kita telepon iseng-iseng ya. Iya. Nah, iseng-iseng telepon. Siapa tahu dia menjawab. Malah jawab dan langsung live. Ya, langsung live. Langsung tapi meanwhile kita telepon dia. Iya, kita bacakan. Coba kita bacakan. Jadi kita merumuskan sikap sebagai berikut. Sambil lihat-lihat di situ ya. Ya. Batuknya masih. Oke. Kayaknya perlu minum juga ini kayaknya. Ini kalau ada minum. Oke. Tapi ada di mobil tuh, mungkin bisa diambil minum di botol minuman di mobil ya. Kami menghormati langkah Rismon Sianipar untuk mengajukan restoratif justice sepanjang dilakukan dalam koridor hukum yang tersedia tanpa motif-motif lain. Nah, itu yang perlu dijelaskan.
Nanti kita jelaskan sedikit ya. Selanjutnya kami menarik diri sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum Rismon Sianipar karena langkah yang diambil sudah tidak sejalan dengan langkah-langkah hukum yang kami perjuangkan. Bang Refli sendiri atau sama teman-teman yang lain? Sama teman-teman yang lain. Ya, nanti ini, itu ya. Mengenai nasib bala RRT Barisan Pembela Roy Rismon Tiva, kami serahkan kepada prinsipal untuk menentukan kelanjutannya. Baik. Namun secara de jure dan de facto kami masih mewakili kepentingan Roy Suryo dan Dr. Tiva karena belum dicabut. Iya, nggak akan dicabut kalau itu. Jadi, untuk sementara yang bersepakat tentang hal tersebut, Refli Harun, kemudian Tony Soehartono, Ramdan Shah, kemudian Fadli Nasution. Nanti yang lainnya akan menyusul. Ada tambahan nggak, Pak Tony? Saya menyebutkan nama Refli Harun, Tony Soehartono, Ramdan Shah, kemudian Fadli Nasution, Wirawan Adnan, M Taufik, itu semua itu ya. Pak Al-Katiri? M Taufik, kemudian Al-Katiri, kemudian Aziz Januar. Jadi itulah yang confirm. Mudah-mudahan informasi ini tidak salah ya. Nah, saya sambil minum ya karena ternyata. Jadi penegasan Bang Refli selaku pimpinan dari kuasa hukum kami ya Balai RRT ini memang penting banget, dan agar jangan kemudian dibuat suatu penjelasan yang salah atau misleading di masyarakat karena dikatakan bubar gitu ya, kemudian udah nggak kompak lagi, kocar kacir. Apanya yang kocar kacir? Nggak ada. Kita tetap sama gitu. Jadi kenapa kita menghormati langkah Rismon? Ya karena memang restoratif justice itu sesuatu yang memang dibolehkan menurut hukum. Sepanjang itu tadi. Ya sepanjang memang motifnya motif hukum. Kalau motif non hukum ya kita tidak tahu ya. Persis yang jadi itu banyak. Gue yang masuk ada apa. Saya lebih baik karena ini apalagi bulan suci Ramadan ya Mas ya. Kita khusnudzon saja, berpraduga baik saja. Tidak perlu suudzon. Dan tadi kalau misalnya ada yang melihat, Mas kenapa tadi Anda dan Mas Refli juga Mas Gafur ketika di CNN ketika diajukan pertanyaan soal respon, kenapa nggak secara tegas ikut membantah atau menjawab? Ya sebenarnya kami juga tidak ada hubungannya juga menjawab itu, karena topiknya topiknya malam tadi di CNN head to head kan sebenarnya soal ijazah Jokowi. Soal pelimpahan kasus dan ijazah Jokowi. Tiba-tiba ada topik yang melenceng dari itu kan ya udah biarin aja yang mau ngomong gitu. Itulah sebenarnya sikap kami. Jadi itu ya sikap kami. Nah nanti kita akan umumkan itu sambil kita terus menghubungi Rismon agar langkah ini. Nah mengenai lawyer-lawyer yang kemudian ikut mencabut, istilahnya bukan mencabut mandat, ikut mengundurkan diri. Karena yang mencabut mandat memang prinsipal, tapi kita mengundurkan diri. Untuk sementara baru itu. Kalau yang memang yang lainnya mau menyusul silahkan. Tidak ada paksaan sama sekali. Dan karena Bala RRT yang membentuk adalah prinsipal, ya kita serahkan. Nanti apakah mau membentuk wadah baru atau apa itu nanti kita akan tunggu. Nah, Mas Roy, karena saya ini double agent. Waduh, saya double lawyer. Double agent selain sebagai narasumber dan juga saya sebagai host di sini. Saya mau tanya begini. Apa kalau Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kemarin minta restoratif justice dengan jalan datang ke Solo dan katanya tidak minta maaf katanya. Oke lah. Tapi itu udah lewat. Tapi itu kan sama Mas Roy kan rasanya jauh urusannya. Nah, tapi kalau Rismon ini kan dekat sekali. Kita bilang RRT Roy Rismon Tiva sebagai the three musketeer, sebagai satu kesatuan. Tiba-tiba dia jalan sendiri minta restoratif justice. Perkara tadi kita menghormatinya sebagai jalan hukum, tapi perasaan Mas Roy sebagai teman seiring sejalan bagaimana? Silakan Mas. Sebenarnya kalau saya harus pisahkan antara perasaan dan sifat ilmiah dari apa yang kami teliti, Mas. Jadi izinkanlah saya menjawab begini ya. Saya tidak akan menjawab soal perasaan. Yang jelas adalah komitmen kami dulu maupun sekarang tetap Saya Dr. Tiva dan dulu ketika bersama dengan Rismon untuk menulis buku, apalagi sampai menulis buku jadi buku Jokowi White Paper dengan seabrek penelitian yang kami lakukan, termasuk yang Bang Rismon juga sempat jalan bersama teman-teman Sentana waktu itu ke Desa Ketoyan, ke rumah Pak Kasmujo dan lain sebagainya. Itu adalah tetap tidak bergeser dari apa yang kami lakukan. Jadi artinya itu tidak bisa diklaim
sebagai itu adalah hasil karya satu orang saja. Enggak, karena kan Bang Rismond memang bersama-sama dengan Michael waktu itu, bersama-sama dengan Pak Janes. Kemudian ketika ke Solo Kak, bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ke UGM kami juga bertiga ya, pada tanggal 15 April. Ya, jadi artinya apa? Artinya itu tidak akan kemudian kalau saja. Siapa tahu nih Mas Refli, kalau tiba-tiba ada pencabutan statement atau pencabutan hasil penelitian yang dilakukan, kami tegaskan dengan jelas itu tidak mencabut apa yang saya lakukan, apa yang Dr. Tifa lakukan. Kalau itu misalnya dikatakan punyanya Rismond dicabut, ya terserah. Ya, ketoh kami kalau Anda baca dalam buku Jokowi White Paper, itu ditulis dengan ada 3 chapter di dalamnya. Chapter pertama saya yang nulis, chapter kedua Rismond yang nulis, chapter ketiga Dr. Tifa yang nulis. Itu bukan kemudian kami ada satu yang kemudian kami menelitinya bertiga gitu, enggak. Jadi kami masing-masing melakukan penelitian ya individu, kemudian setelah itu digabungkan. Jadi andai kata satu chapter itu misalnya dilepas begitu, ya ini ibaratnya sama dengan kayak cerita ada soal ijazah terus lembar pengujiannya dicopot gitu. Ya udah itu aja. Jadi ada satu halaman yang lepas, ya anggap aja halaman itu kalau dalam bahasa Jawanya itu kicir. Kicir itu terlepas gitu aja. Atau tidak mengubah hasil kami. Tetap 99,9%. Dr. Tifa juga tetap dengan statement soal neuropolitikanya. Ya, dan saya juga tetap dengan analisis telematika. Kecuali apa? Kalau misalnya orang yang mendorong supaya Bang Rismond RJD menginginkan kalau itu cabut kan Roy juga pasti akan mencabut karena mereka penelitiannya barengan. Tidak, ilmu kami juga berbeda. Saya pakai telematika, Rismond pakai digital forensik. Apa yang kami teliti meskipun mungkin beririsan, tetapi kalau itu dicabut salah satu tidak menggugurkan yang lain. Itu yang paling penting, Mas. Jadi kalau soal perasaan, menurut saya ini kita nggak pakai perasaan kok, kita pakai logika, kita pakai ilmiah, kita pakai ilmu pengetahuan. Gitu. Iya, jadi sobat RH sekalian ya, sekali lagi kalau kita kaitkan dengan apa yang sudah disampaikan ke publik, itu menjadi milik publik sebenarnya, public ownership. Jadi misalnya segala pernyataan Rismond dan lain sebagainya, termasuk bukunya Endgame dan lain sebagainya. Kalau Endgame itu memang tulisannya Bang Rismond. Nah, meskipun pada tulisannya Bang Rismond itu beberapa bahan itu memang, tapi seizin saya juga kok. Saya ngambil dari hasil kami ketika saya ke Sydney. Enggak apa-apa. Toh saya juga bisa menerbitkan sendiri. Itu akan terbit nanti dalam buku Gibran Black Chapter. No problem kalau itu. Soal itu no problem. Jadi sobat era sekalian, saya akan mengatakan killing the messenger. Memang resiko orang yang ingin mempermasalahkan penguasa atau mantan penguasa yang masih powerful adalah killing the messenger. Jadi pembunuhan. Jadi pembunuhan karakter, pembunuhan penyampai pesan. Dan kita sudah menyadari itu. Tetapi ya jangan salah bahwa masalahnya tetap yaitu apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Dan tidak kemudian gugur gara-gara Rismond RJ. Enggak, sama sekali. Dan bahkan apa yang disampaikan Rismond tetap bisa menjadi alat bukti. Persis. Karena itu adalah hasil penelitian. Ya kan? Dan sudah dia sampaikan di bawah sumpah ketika di sidang KIP, di sidang CLS di Solo gitu ya. Lawsuit. Bahkan dia sampaikan pula di gelar perkara khusus misalnya. Jadi kalau kita lihat memang cara Jokowi ini kelihatannya adalah bagaimana menawari satu-satu orang restoratif justice. Betul, satu persatu kelihatannya dia juga nggak mau kasus ini sampai ke pengadilan. Ini kan salah cara. Jadi kalau sebenarnya Mas Roy, kalau kita sering dengar kita tunggu di pengadilan. Mana pengadilannya ditunggu 7 kali di CLS. Tapi sebenarnya kita cocok sama Jokowi semuanya. Gimana? Sama-sama menginginkan tidak ada pengadilan terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa. Tapi cuman kita kan tetap, kita tetap menginginkan pengadilan pembuktian ijazah palsu. Bukan yang terus hanya dikejar-kejar. Jadi soal itu. Jadi kita sudah mengatakan bahwa proses hulu hilir dalam penyelidikan dan penyidikan kasus RRT ini sebenarnya melanggar hukum, melanggar undang-undang. Karena itu sudah tidak relevan lagi dilanjutkan. Apalagi proses pelimpahan kejaksaan dan kemudian balik lagi P19 itu balik lagi sudah melampaui waktu 14 hari. Betul. Nah, kita menginginkan kasus ini stop. Bukan stop karena kita menyerah, tapi stop demi hukum. Tetapi demi
rakyat Indonesia demi warga negara yang ingin tahu ijazah Jokowi palsu atau tidak, buka kembali dong di Barreskrim. Yang di Barreskrim, betul. Iya, atau dilaporkan yang baru. Iya. Jadi ada pelaporan baru dengan bukti-bukti baru yang menurut saya cukup jadi perjuangan kita itu kan sebenarnya perjuangan yang panjang. Iya. Ya kan? Dulu Mas Refli ingat gak? Dulu Dr. Tifa mengatakan apa yang kayak Pangeran Diponegoro itu apa? 1825 itu apa ya? Dia 1825, 1830 itu perang Diponegoro, perang Jawa. Iya. Kenapa? Dia dulu mengatakan itu kenapa ya? Ingat itu? Iya. Analoginya apa itu? Analoginya apa? Ya, pokoknya kalau saya analoginya gini. Itu kan ibaratnya perang Jawa gitu kan. Iya. Jadi perang yang oleh Belanda itu disebut perang yang panjang, Java Orlog. Iya. Hanya kenal kita waktu itu kan pemimpinnya adalah Pangeran Diponegoro. Iya. Nah, tetapi ada kaosnya. Nah, sementara kita sekarang lagi melawan Pangeran Niponegoro. Nah, gambarnya ini. Nggak tahu ini siapa ya gitu, tapi pokoknya ini Niponegoro katanya. Nah, ini orang nggak tahu gambarnya siapa, saya juga nggak ngerti ya, yang lukis juga bukan. Iya. Pokoknya ini. Berarti Mas Roy udah ganti baju ya? Oh iya Pak. Loh, tadi kan beda. Oh lain ya? Lain. Iyalah. Banyak stok kaosnya berarti ya. Iya, banyak kaos datang hari-hari ini. Jadi kata teman kita ya, tidak ada rasa kesedihan bagi kita ya. Ini cuma kerikil-kerikil betul kecil dalam revolusi yang besar. Betul, ya itu kan? Kalau kata Bung Karno dalam film pengkhianatan G30 SPKI. Iya? Lumrah dalam satu revolusi. Iya. Ini bagaikan satu butir apa itu sahir atau apa itu ya dalam sebuah perjuangan. Harto, biasa kamu, gitu kan dia gitu. Terus dia panggil sabur, gitu kan. Dalam film kan gitu kan. Tulis surat, gitu ya. Jadi dengan ini saya tunjuk Maijen Pranoto sebagai kepala keamanan. Dan kamu Harto, kamu harus tetap memegang. Tapi waktu itu Pak Harto menolak. Nah, yang jelas yang menjadi Bung Karno itu adalah Umar Khayyam. Iya, Umar Khayyam dan yang menjadi Pak Harto UGM. Ada lagi dia UGM dan yang menjadi Pak Harto adalah Dr. Amaroso Katamsi. Dokter itu juga dari Jogja juga itu. Iya. Saya lihat pernah di Asdrafi itu, saudara saya bikin film dia dan yang jadi Aidit Aidit. Bukan, yang jadi tokoh PKI itu Syuba Asa. Nah, itu seorang wartawan Tempo. Nah, itu ya. Oke, kita tidak membahas film ya, nanti belok ke sana gitu kan. Karena memang pekerjaannya sebelah sana itu mau belok-belokkan kasus. Makanya kita luruskan. Iya, sebenarnya lagi-lagi ya, kita hanya ingin walaupun yang bertanya itu satu warga negara, tapi ini pertanyaan yang justified, yaitu mempertanyakan ijazah yang pernah digunakan dalam jabatan publik. Jangan sampai kayak tulisan nih, al ijazah al falsu. Iya tak? Itu jangan sampai begitu ya. Jadi begitu ya saudara sekalian ya. Mas Roy ada yang mau ditambahkan? Saya kira itu ya. Jadi komitmen kami tidak akan bergeser satu mili pun pada perjuangan, dan saya selaku pribadi dan juga atas nama tadi kebetulan sore tadi ngobrol dengan Dr. Tifa kasus ini, kami berterima kasih kepada lawyer yang tetap setia membersamai kami. Ya. Terima kasih kepada Bang Refli dan kawan-kawan dari Bala RT. Ya gitu. Nanti R-nya kan hilang satu kan? Ya, jadi Bala RT nanti. Tetap Bala RRT. Apakah tetap akan menjadi Bala RT atau menjadi nama lain? Oke, itu salah. Dan tetap kepada teman-teman lawyer yang lain yang terus membersamai kami dalam grup satunya. Ya, gitu dan kami tetap menghormati pilihan Rismon, termasuk juga lawyer yang barangkali mendampingi Rismon. Betul. Karena kita sekali lagi konsep kita itu yang namanya berjuang itu penuh keikhlasan. Persis. Kalau misalnya Anda sudah lelah dalam barisan perjuangan, menepi tidak apa-apa. Iya. Ya kan? Tapi jangan kemudian menepi sambil bocorin kapal. Ya, jangan. Nah, itu ya, gitu. Jadi silakan. Menepi silakan, istirahat silakan. Tapi, cabut parasit cadangan silakan. Tapi dia kapal ini biarkan kapalnya biar jalan, jangan cabut parasit cadangan terus parasit yang lain dibuang. Ya, jangan. Itu ingat cerita. Kemudian ketika ada yang lari, parasitnya tinggal satu, aman kita. Ternyata itu tas sekolah. Oh iya, itu guyonnya mantan presiden itu. Iya, itu ada guyon suatu saat kan. Iya. Guyon bahwa ada pesawat itu mau jatuh. Iya, parasitnya tinggal 3. Parasutnya tinggal 3. Iya, parasut. Lalu, parasut. Iya, lalu sang presiden ini ya kan
merasa saya berjasa bagi negara, saya perlu ambil satu turun. Oh enggak, lalu ini juga. Lalu kemudian tinggal satu, ada seorang rohaniawan lah. Betul. Bilang, nah tinggal anak-anak ya kan? Anak-anak, nah ini kami saya sudah merasakan hidup dan lain sebagainya. Biar kamu saja. Biar kamu aja. Kata anak pramuka itu, tenang Pak. Yang Bapak tadi bawa itu tas pramuka saya, ransel pramuka saya. Itulah ceritanya. Udah agak usah terusin. Itu cerita lucu, dan yang jelas yang tadi turun tuh ternyata mendarat satu bandara. Itu sempat pesawat kepresidenan akan mendarat tuh, terus pas pampresnya bilang, Abdurrahman Saleh mau mendarat di Abdurrahman Wahid. Itu ceritanya. Padahal mau mendaratnya di Malang. Apa? Oke. Iya. Oke. Nah ini ada kebetulan satu lawyer juga yang sudah menyatakan sikap terhadap Rismon Sianipar. Ya, Tony Soehartono ingin menyampaikan sesuatu hal. Silakan. Di tengah sini, Mas Ton, enggak. Mas Tony duduk aja sini biar tercover secara baik. Sampaikan juga. Apalagi ini manusia besar. Oh iya. Jadi jangan lupa ini selain live di live di RH Channel, ini juga di Suryo Official. Ya, gitu. Jadi biar tayang. Silakan Mas Tony. Iya, terima kasih. Mbak Aida, mikrofonnya yang di Mas. Ya. Jadi terkait dengan kita emang mengalami kejutan hari ini ya Mas Roy ya. Tapi biasa. Jadi maksud saya apa yang terjadi sebenarnya kalau kita mengingat sejarah di zaman selalu ada. Jadi Jadi kalau menurut saya kejadian hari ini itu adalah hal yang biasa. Jadi kalau dalam sejarah ini hanya riak-riak kecil dalam samudra. Persis. Gitu. Jadi semua show must go on, biarkan saja ya Mas Roy. Anggap aja riak-riak kecil dalam samudra. Oke. Ya kayak Bung Karno tadi sekali lagi. Ini bagaikan butir butir pasir di dalam perjuangan. Tonton itu film pengkhianatan ketika PPK itu. Oke. Baik, cukup Mas Roy. Terima kasih. Sukses selalu. Sama-sama. Ya, kita tunggu closing dari pemilik RH. Tentunya keren dan cerdas. Keren cerdas. Mikrofonnya sini, Pak. Oke, balikin lagi. Ya, sobat sekalian. Balikin lagi loh ya. Enggak balikin akademi. Lain itu ya. Ya, sahabat sekalian, itu tadi kita bincang-bincang kita sekali lagi memang dalam perjuangan itu ada kerikil-kerikil dalam revolusi biasa saja. Tetapi memang kita ini berbagi peran. Mas Roy prinsipal dan saya penasihat hukumnya atau kuasa hukumnya. Nah, tentu kita menghargai setiap keinginan langkah dari prinsipal. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa pilihan Rismon adalah pilihan yang buruk. Enggak. Sepanjang kita itu dilakukan dengan alasan hukum yang sah. Betul. Yang kita tidak hormati tentu kalau ada deal-deal di belakang layar yang kemudian itu menunjukkan betapa rendahnya harkat dan martabat orang, ya kan? Nah, misalnya katakanlah isu-isu ada gelontoran-gelontoran apa misalnya itu yang kayak kaos yang pernah saya pakai. Uang haram. Itu mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi tidak apa-apa ya, masing-masing orang memiliki jalannya sendiri-sendiri. Artinya mungkin Rismon sudah lelah, kemudian keluarganya menginginkan selesai, tapi Mas dan Dr. Tifa terus insya Allah terus. Amin. Dan mudah-mudahan kita akan menemukan pembuktian bahwa memang ijazah itu 99,9% palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.